Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan Al-Fatihah, yaitu melanjutkan yang berkenaan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sudah memberikan contoh yang faktual, artinya Alhamdulillah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Ada 33 substansi, ya kita berangsur-angsur untuk menyelesaikannya. Kita baru sampai pada Alhamdulillahirabbil alamin berkenaan dengan surah Al-Kahfi ayat 1 mengenai Alhamdulillah berkenaan dengan turunnya Quran, peranan Nabi Muhammad SAW, dan isi Al-Quran itu lurus, menunjukkan jalan yang lurus bagi kita, dan diakhiri dengan surah 110 yang membimbing kita supaya betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkenaan dengan kita di tepi A'raf, ya, tepi A'raf, ketika menunggu kita masuk surga. Kemudian kita mengucapkan Alhamdulillah karena Allah sudah memberikan keputusan mengenai segala hal-hal yang kita perselisihkan di dunia ini. Ya, cerita-cerita seperti inilah untuk menjadi pegangan kita, apa-apa yang harus kita lakukan. Kalau Allah menceritakan bagaimana nanti kita di akhirat nanti, itu menggambarkan bahwa misalnya bahwa kita mengucapkan Alhamdulillah karena sudah membuat keputusan yang hak, yang benar, dan insya Allah kita berada pada posisi yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti bagi kita betul-betul mempelajari segala sesuatunya, kemudian kita dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita mantapkan di dalam keyakinan kita, itulah yang menjadi harapan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus betul-betul teliti. Dan berada di tepi Arab itu ada beberapa ayat, ya, yang mengajarkan kepada kita supaya betul-betul diteliti hidup ini. Antara lain saya berikan sedikit saja di tepi Araf itu di ayat yang 52. Kalau mau masuk surga itu jangan main-main. Jangan main-main dengan agama. Jangan dianggap sepele. Sebab sikap kita menyepelekan agama itu yang akan membawa kita jadi malas, jadi tidak mau belajar, akhirnya lupa. Itu nanti kita insya Allah nanti dari 7 ayat berkenaan dengan Allah mengajar kita berada di tepi surga di akhirat itu membuka
sebetulnya membuka rahasia-rahasia apa dan bagaimana orang yang masuk surga itu. Insya Allah nanti pada waktunya. Sekarang kita konsentrasi pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita berkonsentrasi Rabbil Alamin. Jadi menjelaskan mengenai Allah itu adalah Rabbil Alamin. Jadi Rabb itu mengandung makna sebagai pemelihara, sebagai pendidik. Jadi tugas yang digambarkan di dalam Rabb itu adalah memelihara dan mendidik manusia, dan itu meliputi al-alamin. Kata alamin bentuk jamak, yaitu dari alam. Jadi alam artinya akar katanya ilmu. Itu bukan dari asal katanya berakar kata ilmu atau tanda. Ya. Setiap jenis makhluk itu berbeda satu sama lain, ya. Menjadi tanda baginya gitu. Kalau kelompok manusia gitu ya, dan jin misalnya, itu punya tanda. Manusia dan jin itu adanya akal, adanya akal. Nah, itulah tanda dari kelompok-kelompok. Pengertian yang umum yang selalu jadi acuan, jadi namanya alam adalah segala sesuatu selain Allah. Ya, sekarang ini yang bukan Allah itu alam semuanya. Hanya beberapa kelompok memberi arti yang berbeda-beda. Jadi ada yang mengatakan kekumpulan sejenis makhluk Allah yang hidup. Jadi secara umum juga kelompok jenis makhluk Allah yang hidup, baik yang sempurna maupun yang ada batas. Ada yang sempurna, ada yang terbatas. Dan dikatakan hidup itu punya tanda gerak, punya gerak, rasa, dan tahu, mengetahui, punya gerak, rasa, dan tahu. Jadi Rabbil Alamin itu merupakan keterangan lebih lanjut mengenai Allah. Ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Jadi Rabbil Alamin itu menerangkan Allah.
yang memelihara, yang mendidik, yang memberi rezeki, yang mengatur seluruh makhluk di alam ini, yang mengatur. Bayangkan saja, kalau orang mengatur suatu, katakanlah menjadi lurah atau camat atau wali kota, mengatur kehidupan masyarakat supaya tertib, berkecukupan sandang pangan, aman. Kalau dia baik, dia terpuji. Nah, dia dipuji karena baiknya. Bayangkan Allah itu mengatur semua yang di dunia ini maupun yang di langit, yang di alam lain yang kita tidak tahu, yang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera. Sudah sepantasnya keterangan itu membuat layaknya segala puji tertuju kepada Allah. Dialah Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan segala alam. Nah, dengan menegaskan bahwa Rabbul Alamin itu seperti itu, maka Alhamdulillahi Rabbil Alamin merupakan ayat yang menenangkan manusia. Karena segala akan dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu, dia paham kebutuhan makhluk, kebutuhan manusia dalam rangka mencapai tujuan hidup, gitu kan? Jadi Allah memberi tugas pada kita. Katakanlah di dalam surah Az-Zariyat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya. Jadi tidak kujadikan manusia itu kecuali mengabdi padaku. Nah, dalam rangka pengabdian itulah Allah memenuhi kebutuhan kita. Tidak ada yang lewat, ya, dalam rangka mencapai tujuan hidup. Itu perlu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang mendidik, mengatur, melihara seluruh alam. Dan ditegaskan dalam surah Ibrahim ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Allah yang telah menganugerahkan kepada kamu untuk keperluan kamu dari segala yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Di dalam surah Ibrahim yang sangat populer sekali. Jadi segala anugerah Tuhan kepada kita, segala hal, dan tidak sanggup kita menghitungnya.
wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dialah memberi kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan mengetahui, dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita merasa tenang dalam hati kita bahwa Allah itu mencukupkan segala kebutuhan kita dalam rangka melaksanakan tujuan hidup kita, dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini membuat tenang hati bagi tentu orang beriman. Pada dasarnya kalau Allah itu menyebut insan, itu artinya dasar sifat manusia itu, nah itu kira-kira begitu ya. Kalau nas itu umum ya, kalau insan itu dasar sifat manusia itu. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sungguh ingkar. Jadi kita harap di dalam hidup ini merasa tenang, optimis di dalam menghadapi masa depan, dengan selalu mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, mengajarkan kita supaya tenang, optimis menghadapi masa depan. Yang harus kita syukuri. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh kita berkenaan dengan Alhamdulillah dalam arti yang emosional. Ya, emosional itu seperti saya gambarkan dalam rekaman sebelumnya, bahwa Alhamdulillah itu ada dua macam. Alhamdulillah emosional, jadi Alhamdulillah yang terungkap dari hati, kemudian syukur, kemudian terucap Alhamdulillah menurut apa yang kita pahami, menurut apa yang kita peroleh gitu. Kemudian Alhamdulillah dalam arti faktual. Bagaimana Allah mengajarkan apa yang seharusnya kamu ucapkan Alhamdulillah itu dalam 33 substansi dalam Al-Quran. Itu yang menjadi bacaan dalam arti yang kita pahami di dalam membaca Al-Fatihah. Ya, jadi seorang bisa mengucapkan Alhamdulillah gitu ya, menyampaikan pujian kepada Tuhan yang dia sembah, yang bersifat Rabbil Alamin. Yaitu pertama berupa pujian kepada Allah dalam bentuk ucapan yang sudah digariskan ya. Kalau berkenaan dengan Alhamdulillah, kul Alhamdulillah, katakan alam itu sudah punya klasifikasi. Ini berarti Allah itu mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan
termasuk hal-hal penting. Ada 5, qul alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah berkenaan dengan akhirat ada 7 buah, ya, ada 7 buah. Nanti mudah-mudahan kita berangsur-angsur membahasnya supaya dapat meresap di dalam hati. Alhamdulillah, kemudian alhamdulillah ditambah disifati Rabbil Alamin dalam kedudukan dia sebagai pemelihara, pendidik, pengatur, pemberi rezeki gitu. Kemudian alhamdulillah berkenaan alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam Al-Fatihah ada 2, ya. Alhamdulillah bersasarkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah berupa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan. Bisa dalam arti alhamdulillah kita bersyukur dalam arti beramal gitu. Dalam surah Saba itu bagaimana Nabi Daud diajarkan bagaimana bersyukur. Bersyukur dalam arti bekerja lebih keras lagi dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan prakteknya yang dicontohkan Rasulullah itu mengucapkan alhamdulillah dalam kondisi dan situasi apapun, ya. Alhamdulillah. Jadi kalau orang mengucapkan alhamdulillah, sering mengucapkan alhamdulillah dari saat ke saat, itu menunjukkan dia merasa berada dalam kasih sayang Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dirinya sendiri. Allah tidak akan membiarkan kita dalam menghadapi persoalan yang seperti sekarang ini. Kita mengatakan sering alhamdulillah, bahwa kita yakin bahwa Allah membantu bagaimana kita menyelesaikan masalah virus corona ini yang masih sedang berjalan. Sehingga kesadaran itulah yang bisa membekas dalam jiwa kita. Seandainya kita mendapat cobaan, ya kita katakan alhamdulillah, itu istimewa. Kalau orang mendapatkan cobaan, dan tentu cobaan ya bisa ringan, bisa berat, dan dia mengatakan alhamdulillah, itu termasuk orang yang luar biasa, yang mengerti maunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini cobaan yang membuat dia susah, membuat dia menderita, ya. Karena dia tahu bahwa Allah itu mendidik, memelihara, dan dia tidak bersangka buruk kepada Allah. Dia katakan alhamdulillah. Sebenarnya seperti orang meninggal, ya. Itu pada dasarnya cuman mungkin tidak etis, ya. Kita menurut rasa kita, orang meninggal kita ucapkan alhamdulillah. Padahal Rasulullah mengajarkan pada kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita lanjutkan dengan alhamdulillah, ya. Berarti selesailah dalam tugas kita di dunia ini. Kemudian dalam
kita mau tidur juga. Nabi mencontohkan Bismikallahumma ahyana wa amut. Lakal hamdu. Bismika Allahumma ahya wa amut. Lakal hamdu. Qayyimu as-samawati wal ardi. Tapi kita sering mengucap lain versi. Alhamdulillah. Bismika Allahumma ahyana wa amut. Ya. Macam-macam versi yang kita baca di dalam kita mau tidur. Dan kalau kita bangun, kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Jadi kita jarang memakai Bismika Allahumma ahyana ahya wa amut lakal hamdu qayyimu as-samawati wal ard. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan mati, aku bangun dan tidur. Segala puji bagimu, engkau adalah pemelihara langit dan bumi. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan semakin dalam seperti kita memahami Bismillah gitu. Jadi kita tahu apa yang dimaksud dengan mengatakan Bismillah gitu. Jadi kalau orang yang masih mengucapkan Alhamdulillah gitu, di samping innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam segala hal yang merupakan cobaan, berarti dia menyadari bahwa limpahan karunia Allah itu sudah banyak, sehingga cobaan malapetaka tidak lagi berarti dibandingkan besarnya dan banyaknya kurnia selama ini. Ya kadang-kadang kita misalnya hampir seumur hidup jarang sakit ya. Kemudian kita sakit dalam waktu seminggu. Itu tentu tidak ada artinya. Sakit seminggu dengan sehat puluhan tahun gitu. Ya. Dan dia yakin bahwa pasti ada hikmah di balik cobaan itu. Karena dia tahu bahwa Allah itu terpuji. Tentu apa-apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ada maksud. Ya. Saya kira cukup sekian kita membahas potongan ayat Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.